Shalom para pemirsa, damai sejahtera Allah dan sukacita Tuhan menyertai kita, dan biarlah kita terus menerus ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, karena saya percaya di dalam persekutuan Tuhan, dengan Tuhan pasti kita akan dikuatkan. Untuk pembacaan firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita cancel dulu. Kita fokus untuk sepanjang 10 hari ini ada di dalam penyembahan, karena pada tanggal 13 kemarin kita sebagai orang percaya sudah memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan tentu dalam peristiwa itu ada sejarah yang luar biasa yang tidak bisa kita lupakan. Maka kita sebagai orang percaya, kita akan membahas nanti di dalam sejarah kenaikan Tuhan Yesus, ada di sana pencurahan Roh Kudus. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca firman-Nya, kita banyak dalam penyembahan atau masuk dalam penyembahan. Mari persiapkanlah hatinya saudara terkasih, supaya dimanapun Anda berada, bisa kita bersama-sama melakukan penyembahan kepada Kristus atau pujian penyembahan kepada Kristus. Katakan kepada Tuhan, curahkanlah roh-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, haleluya. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus.
Tuhan, biarlah pujian ini sungguh Tuhan disenangkan. Biarlah Tuhan pujian ini menyenangkan hatimu, Yesusku, Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kau yang berdaulat, Kau yang bertata di hati kami, Yesus, Yesus. Kami perlu Kau dalam hidup kami. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih buat pengorbananmu, buat kebaikanmu. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagimu. Terima kasih Yesus atas lawatanmu dalam hidup kami, atas jamahanmu dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kisah daripada pencurahan Roh Kudus dalam firman-Mu, supaya ada dasar kami Tuhan semakin melekat kepada Tuhan, bersandar padamu. Oleh sebab itulah Tuhan, berkati kami, berkati umat-Mu. Biarlah terjadi lawatan Tuhan bagi umat-Mu. Bukakan hati kami, tenangkan jiwa kami, biarlah kami dapat menerima firman-Mu dalam hidup kami. Haleluya, berkati kami Tuhan, berkati kami, berkati kami. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah melakukan penyembahan kepada Tuhan. Tibalah saatnya kita memperdengarkan firman-Nya, karena ini adalah awal pencurahan Roh Kudus, supaya kita memahami kenapa ada pencurahan Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, mari kita sama-sama, saudaraku terkasih, membaca firman-Nya supaya kita diberkati. Yaitu di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama dan seterusnya. Inilah sejarah bagaimana pencurahan Roh Kudus bagi tiap-tiap orang percaya kepada Tuhan. Perikopnya adalah Pentakosta. Ayat pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang berterbaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu
di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, bergerulah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Pertia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yehuda dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut orang Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada orang yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk anggur. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ini praduga mereka. Selanjutnya di ayat yang ke-14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi, kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia. Dan barang siapa yang berseru kepada namaku, Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraannya di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Saudara terkasih dalam Tuhan, itulah mengapa kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan pada saat itu juga, saudara yang terkasih, menurut catatan sejarah yang ada dituliskan dalam Alkitab kita, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Tuhan meninggalkan rohnya bagi kita untuk meneruskan misinya Allah, yaitu tentang keselamatan dunia ini. Oleh sebab itu, janganlah kita heran mengapa
kita mengadakan penyembahan ini karena kita terus mau menerus dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya lewat Roh Kudus itu kita dimampukan. Dan pada saat ini, mari kita bukakan paradigma kita. Jangan kita mengotak-kotakkan bahwa itu aliran daripada Pentakosta, itu aliran dari ini. Tidak. Mari kita datang dasarkan firman Tuhan, bahwa kita pun mengetahui hal itu, bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu menentukan juga pencurahan rohnya bagi tiap-tiap kita orang percaya dan pengikut Kristus. Dan ini bukan hal yang baru, bahwa kita tahu berdasarkan catatan gereja dunia ini dimulai dari 12 orang, lanjut kepada 120, selanjutnya 3.000 jiwa, selanjutnya. Inilah yang kita pahami, bahwa pencurahan Roh Kudus terjadi, pemulihan terjadi, mujizat. Maka kita setiap orang yang percaya kepada Tuhan memerlukan Roh Kudus. Oleh sebab itulah kita sepanjang 10 hari ini kita melakukan penyembahan, supaya kita dipenuhi terus menerus oleh Roh Kudus Tuhan. Biarlah dengan pemaparan yang sangat sederhana ini kita diberkati, dan besok pun kita akan membahas apa tujuan daripada pencurahan Roh Kudus itu. Jadi mari saudara yang terkasih, terus ikuti akan konten ini sepanjang 10 hari, supaya kita mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah abaikan akan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Mari kita minta kepada Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk sepanjang 10 hari ini, supaya kita merasakan kelegaan, merasakan kemenangan bersama Yesus untuk menghadapi hari-hari pada masa COVID yang tidak kunjung berakhir ini. Sebab itu mari kita akan akhiri penyembahan dan doa nantinya. Mari katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau sudah hadir dan bertahta di hati dan pikiran kami, supaya kami terus menerus mengalami lawatan daripada Tuhan. Terus menerus kami dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami Tuhan mengerti rencana-Mu dalam hidup kami. Mari berkati kami ya Tuhan. Pemirsa dimanapun mereka berada, Engkau berkati Tuhan, supaya mereka memiliki kerinduan untuk masuk dalam ruang persekutuan-Mu, supaya iman kami makin kokoh, pemahaman kami supaya kami mengerti dan mengenal Tuhan secara pribadi, supaya kami Tuhan bisa menghadapi hari-hari yang begitu membingungkan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pada malam pertama ini Tuhan, lawatan Allah terjadi, curahan Tuhan terjadi bagi kami. Mari Tuhan lewat Roh Kudus-Mu, Engkau melawat kami Tuhan, Engkau memenuhi kami Tuhan. Oh, kami merindukan Tuhan Yesus, Engkau penuhi kami terus menerus dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami makin kokoh dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu ibadah yang singkat ini. Terima kasih, mampukan kami Tuhan untuk hari-hari berikutnya lebih bergairah lagi, lebih bergairah lagi, lebih haus lagi, lebih haus lagi,
supaya kami betul-betul Tuhan Yesus merasakan curahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Demikianlah akan persekutuan kita pada hari ini, di hari pertama di dalam penantian pencurahan Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa besok.